Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Ini Bunda Ratu Agung, Ketua Pengurus Koperasi Primer tingkat nasional. Ya, dan alhamdulillah izin-izin sudah lengkap yang bergerak di multi usaha. Ya, jadi program pertamanya nanti buat UMKM Mart, ya UMKM Mart dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi nggak ada industri-industri besar. Produknya itu sekitar 185, sekitar 200 produk saja. Dan itu produksinya suku bangsa Indonesia pribumi, ya. Yang kedua kita membuat pabrik mokaf. Mokaf itu singkong, ketela, yang difermentasi lalu dikeringkan, dihancurkan. Mokap itu pengganti gandum. Gandum kan kita impor dari Ukraina. Jadi kalau kita beli gandum, kita memakmurkan petani Ukraina dan kita keluar visa. Tapi kalau mokap kita memakmurkan petani Indonesia dan kita tidak keluar visa. Dan sama mokap sama itu, sama gandum, fungsinya sama. Berikutnya, nah beda apa dengan tepung tapioka? Kalau tepung tapioka itu dia sarinya tapioka. Tapi kalau mokap seluruhnya, jadi dia dirajang, dibuang lendirnya, dirajang tipis-tipis, diopen atau dikeringkan, lalu apa istilahnya itu dihancurkan, disaring udah jadi tepung. Berikutnya kita juga mau buat susu dari bunga matahari dicampur kacang saca inci nanti. Kenapa saya buat susu bunga matahari dan kacang saca inci? Karena kacang dua ini gizinya luar biasa. Kalau misalnya susu kedelai juga boleh, tapi susu kedelai kan kita impor. Tapi kalau kedelainya lokal boleh gitu ya. Nanti kita usahakan, nanti masyarakat di sini kalau bisa nanam kedelai, nanti kita tampung untuk buat tahu Sumedang ya, sehat ya. Jadi kita memakmurkan orang kampung kita, jangan makmurkan petani Amerika, betul ya? Ya, lalu keluar pisah. Nah, udah 3 tuh ya. Yang keempat apa ya? Lupa saya ada di situ. Terus itu ini program kerja koperasi. Yang kedua saya ketua umum ICMI Peduli Umat. Kalau di ICMI juga saya dewan pakar. Nah, menurut teman-teman, saya ini ahli pakar di bidang usaha. Usaha ya, wisata terintegrasi terpadu ya. Untuk desa mandiri. Jadi yang dipadukan itu apa? Makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, keagamaan, pertanian, peternakan, perikanan, perumahan, IT, itu dipadukan. Nah, jadi Bapak Ibu semua, saya hadir di Kabupaten Sumedang hari ini jam 1 ya. Nanti saya jam akhir aja karena saya mau lanjut ke Garut. Mungkin kita akhiri nanti jam-jam 14.30 lah ya. Nanti habis saya ngasih pelatihan apa istilahnya itu. Setelah itu kita mungkin ada makanan apalah, nanti gampang lah ya. Makannya sederhana aja, saya bawa terasi, nanti ada seruit khas Lampung. Dia pakai tomat, pakai terasi, pakai nanas, tapi kalau nggak lengkap nggak masalah. Yang penting ada terasi, ada cabai, ada gula merah, ada bawang merah, ada nanas. Kalau nggak ada nanas nggak masalah. Apa aja ada tomat, diganti-ganti nggak ada masalah. Karena seruit itu makanannya halal. Yang kedua sehat, yang ketiga enak, yang keempat cepat, yang kelima indah. Saya mau buat festival kuliner Nusantara, nanti maskotnya seruit khas Lampung. Seruit maupun besuk khas Lampung ala Bunda Ratu Agung. Mentah semua, karena kata Profesor Nenggolan, manusia itu makhluk hidup, memerlukan makanan hidup. Makanan hidup di mana itu adanya di buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak dimasak dan bebas pestisida. Ya, nanti saya ada pestisida dari Masaro yang dibuat oleh Profesor Zainal. Nanti pestisidanya itu organik. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau perlu pestisida yang organik, pestisida yang ada itu tidak organik. Ya,
Nah, ini yang baru sembuh DBD. Kenapa kena DBD? Karena ada virus dari nyamuk. Kenapa bisa terserang? Karena pertahanan tubuhnya turun. Kenapa pertahanan tubuh turun? Kurang vitamin, kurang mineral, kurang asam amino, begadang. Nah, jadi sekarang jangan begadang. Kerja itu sampai maghrib aja. Tidurnya jam 10 malam. Maghrib sampai jam 10 malam itu gunakan kumpul dengan keluarga, baca Quran, sholat itu. Jadi jangan nyari duit melulu. Duit memang perlu, pusing nggak ada duit. Tapi segala-galanya bukan karena duit. Ada itu Fidel Castro, presiden Kuba itu nembak kepalanya. Kalau dia apa istilahnya itu kaya raya, tapi mati juga bunuh diri. Itu ada lagi penyanyi itu bunuh diri juga. Padahal duitnya banyak. Jadi segala perlu duit, tapi duit bukan segalanya. Bangun jam 3, kehidupan itu mulai jam 3. Jam 3, duduk, berdoa, alhamdulillah, ilazi ayana ba'dama amatama wa ilahin nusur. Minum air putih setengah liter. Buang air besar. Habis buang air besar, kenapa harus buang air besar? Bun, belum apa terasa nggak apa-apa, ngeden aja. Kalau saya semprot terus keluar lapang, sehingga kita tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, istighfar, sholat subuh jamaah, baru udah dengar Al-Quran sampai jam 6 olahraga sambil kita lari-lari, baru jam 6 kita mulai nyari duit, ya nyari duit, bersilaturahim dan lain sebagainya sampai jam 6 sore. Jangan terus cari duit, rapat seminar. Maka saya tidak pernah saya mau seminar kalau ada undangan seminar di atas jam 6 saya nggak mau. Saya protes. Karena di atas jam 6 itu acara kumpul dengan keluarga, acara baca Quran, acara sholat, bercengkrama dengan Allah, begitu, mengadu dengan Allah. Ya Allah, hari ini saya banyak dosa, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Jadikanlah kegiatan saya hari ini amal ibadah saya, ya Allah. Tolong ya Allah, saya pengen pergi umroh, saya pengen buat usaha tahu susu sehat Sumedang. Tolong ya Allah, lariskan ya Allah. Begitu kerjaan kita. Jangan rapat melulu, pusing saya. Seminar. Seminar mah Google banyak, YouTube banyak. Apalagi sekarang namanya ada AI. AI itu canggih buat lagu aja. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu mau bikin album, saya bisa buatkan pakai AI. Maka saya sarankan di sini jangan karaoke. Saya ini penyanyi loh. Penyanyi kalau mau nyanyi harus ngambil nada dasar, nggak boleh nggak boleh, ada kan nyanyi. Jadi prinsip nyanyi ya, musik yang ikut suara kita. Kalau karaoke kita ikut suara musik, itu nggak cerdas. Jadi ibu saya doakan beli aja organ tunggal yang second. Nah kalau organ tunggal kita ngambil nada dasar, bisa latihan nyanyi, bisa latihan qosidah. Assalamualaikum, gitu nyanyinya. Jangan sudah 5 bulan aku dihamili. Jangan begitu, ada lagunya. Astagfirullahaladzim. Nah lanjut cerita ini. Jadi gini Bapak Ibu semua, kenapa saya sampai mengadakan pelatihan? Saya sebenarnya sudah lama ya. Saya dapat ilmu ini mungkin 2010. Berarti 15 tahun yang lalu. Tahu, susu, sehat. Resepnya nanti saya kasih. Jadi bahan bakunya itu kacang ya, kedelai ya, bikin tahu. Kalau kacang yang lain kan mahal ya. Kacang kedelai nanti usahakan lokal. Kacang kedelai, habis itu kacang saca inci, terus kacang bunga matahari, habis itu sari laut. Mana sari lautnya? Coba sari lautnya tadi mana? Sari laut itu nih, coba ambil sari lautnya. Nanti saya kasih di sini sari laut. Nanti praktek pakai blender aja. Nanti saya punya mesinnya, bisa sekali masuk 5 kilo. Nih taruh sini. Ini sari lautnya. Ini saya beli di Lazada ini. Nah ini ya. Nah ini sari lautnya. Murah ini. Sari lautnya. Jadi selama ini tahu Sumedang ini tidak sehat.
Saya sebagai magister kesehatan mengklaim tidak sehat. Kenapa? Karena dia pakai penggumpalnya asam cuka. Betul dia yang berikutnya pakai asam dia, tapi seawalnya kan pakai asam cuka. Gitu loh. Jadi asam ke asam, asam ke asam. Maka dia asam. Kalau ini sari laut, jadi bekas garam gitu ya, dan organik. Nah, jadi tadi apa bahannya itu kacang kedelai, usahakan kacang kedelai lokal, terus kacang saca inci, dikit kacang inci itu satu resepnya cuman berapa ya, cuman nggak nyampe 100 gram. Terus kacang bunga matahari, kalau belum bunga matahari belum ada, kalau bisa mak ini nanam nih bunga matahari ya. Bunga matahari kan bagus ya kan. Nah, terus beli di Lazada ada tuh bibitnya tuh. Terus itu garam, terus itu air, terus itu susu sedikit. Kalau nggak ada susu kambing, susu sapi ya, susu sapi sedikit aja kok, cuman 100 mili apa 300. Kalau susu kambing 100 mili, kalau susu sapi 300 mili. Nah, airnya ada tuh resepnya, nanti saya kasih resepnya. Resepnya nggak usah masuk YouTube lah ya, nanti kita ini aja. Nanti ibu-ibu semua saya kasih resepnya ya, karena waktu saya singkat. Lalu saya kasih teori dulu ya, praktek nanti gampang. Praktek nanti gampang. Yang penting saya nanti ibu kedelai kan bisa cari sendiri. Kacang saca inci cari sendiri ada. Bunga matahari juga ada, saya beli kok di Lazada ada. Terus itu garam ada, susu ada, ya kan, air ada, garam ada, mentega ada, udah itu aja bahannya, ya. Nanti kalau berikutnya kan nanti video call sama saya ya. Nah, jadi saya harapkan ibu-ibu ini bikin kelompok 1, 2, 3 kelompok ya. Nanti saya bikinkan grupnya ya, yang hadir di sini. Nanti ibu add ya, ibu adik add, masukkan dalam grup. Jadi kelompok pengusaha tahu susu sehat Sumedang. Pesertanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 orang. Nanti tambah lagi. Jadi kita ini kumpulan orang-orang yang mau kaya, yang mau sehat, yang nggak mau nggak usah, yang negatif-negatif nggak usah, yang ngejek-ngejek nggak usah, tinggalin aja. Nanti ya bagian berikutnya. Karena orang itu kalau ada yang negatif itu jadi toksik, jadi merusak, ya. Jadi kita kumpul-kumpul negatif. Kalau ini nanti berubah negatif, keluarin aja. Kita harus kumpul dengan orang-orang baik aja. Capek kumpul sama orang jahat, negatif, ribet, habis itu ngejek, itu sudah capek. Kita orang-orang positif, kayak ibu ini positif sekali. Dia kenapa positif? Saya ketemu saya waktu acara kumpul-kumpul, saya nggak usah nyebut lah, nggak enak ya, karena ini kan video untuk umum ya. Nah, alhamdulillah saya cari tempat nginep, beliau ini nganter saya kemana sampai saya dapat hotel. Alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi amal soleh kan dibalas sama Allah. Coba. Nah, berikutnya ada orang, nggak usah saya sebut, dia produksi susu juga, tapi dia untuk dia sendiri, resepnya nggak dibuka. Jadi ibu-ibu ini, kalau saya kan resepnya dibuka gitu loh. Kalau dia resepnya nggak dibuka, jadi ibu-ibu ini disuruh jadi reseller. Kalau saya resepnya dibuka, jadi ibu-ibu bisa buat sendiri untuk warisan. Jadi ada resepnya, ada cara buatnya, ada cara gorengnya. Goreng mah gampang, begitu doang. Nah, jadi buat tahu itu gampang banget. Resepnya itu, kacangnya itu di blender, dihancurkan, apakah pakai mesin blender, nanti diperas, ampasnya bisa untuk bikin pergedel, dicampur sama jagung, dikasih tepung maizena atau tepung tapioka sedikit, digoreng jadi pergedel, banyak gizi ya, atau dikukus, dibikin botok. Botok kan tambah tempe sayup, tempe layuk, ditambah teri, ditambah lontorogung, ini dikukus, jadi hindari goreng-goreng kalau saya ya. Jadi jadi botok ya, enak kan? Dikasih kencur bawang putih ya, enak kan? Kebayang? Botok kan? Ya. Nah, ampasnya ya. Nah, terus si ininya, sarinya itu direbus, ya kan? Nah, direbus sampai 80 derajat, dikasih sari laut. Ya kan, agak-agak dingin, diambil masuk dalam cetakan, dipres ya, dipres,
Udah jadi, tinggal potong-potong. Oh, digoreng-goreng ya. Nah, yang menarik lagi tahu nggak nih? Saya kasih tahu lagi. Air perasan itu bisa diminum dan bisa dibikin kecap. Luar biasa ya. Dikasih garam, dikasih gula merah, dikasih gula putih, dikasih bunga lawang, dikasih ketumbar, dikasih bawang putih, dikasih apa lagi yang enak itu, dikasih serai, jadilah kecap. Nggak ada yang kebuang. Yang ampas jadi perkedel, yang atau botol, yang air jadi kecap, yang sari jadi tahu susu sehat Sumedang. Keren ya? Kebayang? Kalau cara buat ada di YouTube kok, tinggal saya kasih aja. Ibu nanti nonton. Yang penting saya bikin grup aja dulu. Oke, cukup ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nanyanya nggak usah lama-lama, cepet karena ini YouTube-nya mau ini. Ya, silakan nanya. Ini sebagai pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada juga. Ya. Ya. Ya, amin ya Allah, amin. Sebagai info ini luar biasa juga. Ya. Ilmu ini bermanfaat untuk kita. Ya, untuk sehat dan makmur ya. Sekarang ini tahu Sumedang itu tidak sehat, tidak makmur. Makmurnya cuma orang-orang segelintir. Nah, sebagai info di Sumedang itu sudah ada. Ya. Tapi itu luar biasa, laku banget. Iya, itu yang saya bilang tadi, nggak usah saya sebut. Dia mau untuk diri dia sendiri kan. Bapak kan tidak dikasih resep kan. Tidak. Saya tahu orangnya dan saya ke pabriknya. Gitu. Jadi mungkin ini nggak usah disebut ya, nggak etis kalau kita sebut. Permasalahannya kan kita ketika memproduksi kan ada konsumsi untuk sendiri atau Ya. dijual. Dijual, ini untuk dijual. Permasalahannya adalah ketika kita menjual pasti pasar sudah ada ya, karena jarang. Udah begini aja Pak, kalau saya maaf ya, biar kita cepat ya. Kita itu usaha itu seperti masuk kamar mandi. Yang penting plung dulu, buat dulu, nggak usah banyak-banyak, buat 1-2 kilo, buka di depan, promosi kemana-mana. Halo, dari kita aja beli murah, jangan mahal-mahal, 1.000 perak. Kalau di Gria itu harganya 2.500. Lah ya mahal, udah nggak usah dibanding. Tenang Pak, nih maaf ya, saya bukan mau pamer ya. Kalau orang sudah punya rumah 22 miliar, 18 miliar, 5 miliar, berarti orang kaya dong. Kenapa dia kaya? Karena usahanya sukses dong. Kayak beda aja. Nggak usah saya sebut lah, ya. Kalau kenapa dia sukses, ya kan? Karena dia pinter dong. Karena dagangannya laris dong. Nah, ini nggak usah pusing-pusing Bapak, itu etalase sudah ada. Tinggal tulis aja. Pakai spanduk. Tahu, susu, sehat, Sumedang. Nanti yang beli kan mereka ini 1.000. Halo, keliling, ada tahu. Keliling pakai mobil. Nanti kan laris. Murah 1.000, tapi sehat. Ya. Berikutnya, nanti kan ada YouTube, ada brosur, ada pertemuan, laris juga. Nah, nanti ditulis di situ komposisi. Komposisinya kacang kedelai, saca inci, bunga matahari, susu kambing, garam, air, mentega, satu lagi apa ya, lupa saya. Sari bahari, ada 8 itu. Justru punya kita, silakan sayang, silakan. Punya kita ini lebih lengkap Bapak semua. Lebih lengkap dan lebih efektif dan lebih murah. Cuma tinggal ini mungkin takarannya ya. Sudah nanti gampang, sudah saya ada resepnya sudah, nanti dikasih resep. Di grup kita itu dikasih resep Bapak. Misalnya mau bikin apa soto ada resepnya. Ini buat tahu tuh udah ada resepnya. Oke? Jelas? Terus tadi yang kacang saca inci itu kan volumenya ya, misalnya dengan yang kedelai lokal itu perbandingan seperti apa? Sama. Udah ada resepnya. Tapi nggak saya sebut, ini kan kita rekam nih. Ya. Saya nggak mau orang lain tahu, ya cukup kita ini. Maksud saya kalau mau tahu resepnya masuk ke dalam grup ini gitu loh. Kalau saya sebut di sini orang nonton YouTube ini, nanti kan dia ngaco gitu loh. Saya nggak mau nanti ngaco. Betul nggak? Gitu. Terus bahan baku terutama kan kalau kacang kedelai sudah pasti ada. Ini saca inci kira-kira itu banyak. Katanya bisa nanam ya? Banyak nanam di sini, banyak bisa nanam sendiri. Di mana Bapak buka banyak kacang saca inci.
Bunga matahari juga banyak. Garam banyak. Sari bahari banyak. Itu banyak di pasaran. Ya. Ada. Dan kita buat murah. Orang lain jual. Dan resep kita ini paling sehat, paling enak. Saya kan instruktur ahli boga, gurunya chef. Ini suhu. Yang bicara ini suhu. Ini kalau dibayar Bapak nggak kebayar, datengin saya dia tahu. Tapi yang bayar Allah. Saya minta bayaran Allah aja. Iya. Saya ini sudah menyayat anugerah buat saya juga. Saya cari amal soleh. Kalau saya rasa sayang saya sama Bapak Ibu semua. Saya pengen Bapak Ibu semua ini imannya tambah kuat, akhlaknya tambah baik, ekonominya tambah mapan dengan wirausaha kata Nabi. Kalau mau apa kaya dagang. Waalaikumsalam, silakan Pak, jangan Pak. Nah, nanti yang ini saya kirim ke YouTube. Nanti saya bikin grup, Ibu add semua, gitu ya. Apalagi siapa lagi menanya, jelas ya? Jangan ada keraguan. Kalau dengan saya ini pokoknya tanya aja, jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Pokoknya maju. Tidak boleh bilang susah, tidak boleh bilang sulit, tidak boleh, dilarang keras. Dilarang keras, didenda. Adalah doa kata Bunda. Ya, betul. Tidak boleh bilang payah, tidak boleh. Kalau nggak ngerti tanya. Semangat terus. Semangat ceria. Ayo senyum. Ya kan? Walaupun lagi banyak utang, tenang aja. Nanti Allah Maha Kaya yang akan balas. Oke? Ada yang tanya lagi? Ada yang masih bingung? Sama aja kayak bikin kue, sama aja. Itu mudah di pasaran. Mudah. Yang kayak gimana sih, ada contohnya? Buka di YouTube. Namanya apa? Saca Inci. Belum pernah. Matahari. Nah, buka di YouTube banyak sekali. Bapak pernah buka YouTube nggak? Ya udah buka di YouTube. Kacang Saca Satu Inci. lagi Bunda. Ya, oke. Ini dengan adanya program yang akan Bunda luncurkan dan akan kami laksanakan. Mm-mm. Ini pertama niat saya adalah banyak kenyataan di kita saat ini ya. Banyak yang korban daripada rentenir. Itu luar biasa. Rentenir maksudnya apa? Rentenir itu yang orang menggunakan riba. Rentenir, korban rentenir. Ya, itu Oke. ngomong. Terus Sampai banyak yang kesini yang ngadu sampai nangis-nangis, sampai nggak bisa makan, bahkan ada yang bunuh diri. Nah, nanti kita buka warung gratis di depan ini. Mudah-mudahan Makan gratis ya. dengan kedatangan Bunda memberikan anugerah yang Ya, luar biasa amin. lagi Anugerah buat saya pun. sebagai motivasi buat Ya, kami ya. untuk melaksanakan Ya. meminimalisir korban-korban itu Ya. tadi Ya, dengan cara membantu Ya. kami pun Ya, ada dagang. usaha, mudah-mudahan ya, dia keliling. ya Tahu susu Sumedang sehat. Tahu susu Sumedang sehat. Kalau makan tahu susu Sumedang sehat, tambah ganteng, tambah cantik, tambah awet muda, tambah perkasa. Beli orang. Murah-murah 1.000. Bisa loh pakai motor. Bu, Pak, bisa pakai naik motor, naik sepeda bisa. ya. Betul nggak? Ya nggak? Alun-alun Ya, pakai sepeda bisa. Betul nggak? Sepeda kan ini kompor, cuma tinggal goreng doang. ikhtiar ya. Ikhtiar. Allah itu memerintah kita usaha. Betul. Dan ini Udah kebayang ya? kebayang. Pabriknya di sini nanti pabriknya ya. Alat saya taruh di sini. Korban-korban itu yang tadi saya katakan tadi, Aha. rentenir tadi, Ya, kumpulkan nanti. pada akhirnya apa? Ketika dia mau memulai, aduh, ini nggak ada duit, pinjam lagi ke Ya. Udah sekarang dia nanti gitu. ini dia nanti tenaga aja. Dia tenaga. Ya. Misalnya dia nanti kita hitung nih, kamu setor ke saya 800, kamu jual 1.000. Ya. Jadi dia tenaga aja. Nanti sepedanya kita kasih, kompornya kita kasih, gasnya kita kasih. Dia tenaga aja. Jadi sentralnya di sini. Ya. Nah, nanti di depan ada etalasenya, Ya, ada ya. jualannya di depan. Ya, Ya. mudah-mudahan ada dana segar. Kenapa harus dana? Tenang aja, udah jadi gini ya, kita ini sedikit-sedikit dana, udah nggak usah dipikir itu. Saya ini memulai tanpa duit. Saya dikasih Allah jantung, berapa jantung saya ini harganya? Hah? Ternilai. Nggak ternilai, duit itu nggak ada papanya. Modal bikin ini, saya mesin sudah ada, cuman 200.000 sudah bisa kok. Apa susahnya? Itu Bapak sudah punya etalase, penggorengan Ibu Bapak ada, gas Bapak ada, kompor Bapak ada, selesai. Tinggal buat spanduk 2 kali 1 meter, tahu, susu, sehat, Sumedang,
Teh de ya. Teh ade, teteh ade. Tapi bisa ini ya, kita kompetitif dengan tahu yang ada. Kita Kan, bisa bersaing. Ya 1.000 perak dia jual kan 1.000. Ya, Jualnya kalau- kan murah dulu nanti. Iya, iya. Iya, Tapi kita bisa di-online-kan budaya. bisa kemana-mana, kemana-mana. Saya ini kan saya sudah bilang, saya ini jadi pengusaha, umur saya ini 58 tahun. Jadi pengusaha sudah 51 tahun, udah keraknya ya. Luar biasa. Jadi kalau lihat wajah orang nih. Ini calon orang kaya semua nih. Amin. Jadi jangan duit aja yang dipikir. Kenapa saya aja nggak megang duit? Coba Bapak nih, saya kasih duit apa sih? Mau jualan spanduk berapa sih? Cuman 2 meter, berapa harga spanduk? Ayo, saya mau tanya. 50.000, saya kasih bisa. Kedua, kompor Bapak punya nggak kompor? Gas punya nggak? Punya. Mesin saya kasih. Pinjam. Nah, kedelai saca inci berapa sih? 100.000 juga dapat. Ayo. Bapak berdua pacaran di depan itu. Pacaran dapat duit. Ayo, kayak saya nih pacaran kemana-mana. Nah, duit apa yang Bapak membutuhkan? Cuma 150.000. Apa artinya 150.000? Saya kasih bikin sejarah apa sih? Coba, mau enak kayak mana lagi? Tapi kalau menurut saya, jangan dikasih saya. Kenapa? Kalau dikasih saya, nanti secara psikologi, ya kita itu nggak ada apa istilahnya tuh, bukan tanggung jawab, gigih. Kalau saya kasih semua, itu mesin saya 8 juta harganya. Bukan saya kasih, saya pinjami. Tapi kalau 150.000 Bapak berdua aja, jangan saya. Kalau saya nanti Bapak nggak ada gairah gitu. Ih, dikasih semua ini gitu. Jangan full dibantu gitu ya. Iya. Kalau saya tahu nggak, maaf ya. Kemarin saya kan diundang Profesor Zainal ke Cirebon. Diundang sama timnya Rohmin, Profesor Rohmin ya. Saya diundang sama Profesor Rohmin. Silakan. Ya. Tahu nggak Pak? Saya itu ya. Ongkos sendiri, bensin sendiri, tol sendiri, bawa makan sendiri. Padahal saya diundang, saya diperlukan. Coba. Yang ganti siapa? Apa? Allah yang makanya. Bapak nggak kebayar bayar saya. Saya sekali ceramah 50 juta loh Pak. Udah teman cerita. Iya. Jadi Jangan mau kalau tidak ada 50 jangan gundang-gundang. iya. Tapi ini kan Allah yang bayar. Kita ya Saya tiba-tiba. lebih baik diskon 100%. Ini kan Jadwalnya diskon belum 100%. tentu. Ini mah bututi keajaiban Rezeki dari Ya. Allah. malamnya. Nanti Bapak yang baru datang, ini kan ada video. Nanti kita bikin grup. Intinya saya punya misi keimanan supaya iman kita ini tambah kuat sama Allah, sama malaikat, sama kitab, sama rasul, sama hari kiamat, sama hari akhir. Kita harus tambah kuat. Yang kedua, akhlak kita tambah baik, tutur kata kita baik, sopan santun. Yang ketiga, ekonomi kita tambah baik. Yang keempat, badan kita tambah sehat. Yang kelima, keluarga kita tambah harmonis. Ya, dengan tahajud, dengan baca Quran dan sebagainya. Maka nanti saya akan buat komunitas pengusaha tahu susu sehat Sumedang. Kenapa ada susu, ada sehat? Selama ini tahu Sumedang tok, nggak ada susu sehat. Gitu. Ini sehat, betul sehat. Kenapa nggak sehat? Yang ada sekarang itu karena pengentalnya itu kimia. Gitu. Kalau di Jakarta itu ada namanya Choco. Udah kebayang ya? Udah kebayang belum? Bayangin di sini. Nanti kita bikin brosur kemana-mana, suruh orang coba, promosi dulu, diskonnya. Jangan mikir yang duit aja. Saya nggak mikir duit itu. Saya berangkat nggak punya duit, saldo saya tadi 4.000. Tapi Allah, tolong kirim Bunda Ratu 700.000 ya, Bunda Ratu kehabisan uang. Ya Bun, transfer. Coba, siapa yang memerintahkan? Allah. Saya ini udah passive income. Jadi kerjaan Bunda Ratu itu apa? Sholat, ngaji, puasa, ceramah, main HP. Udah. Lah, minta sama Allah. Santai banget. Minta Ya, sama kami Allah. juga bisa seperti Bunda. Harus. Harus. Nah, analoginya begini. Santainya sih udah. Ini ya, gini. Gini, ibu-ibu. Coba buka pikirannya gini ya.
Kalau Bapak Ibu mau ahli dan juara berenang, tentunya Bapak Ibu mencari guru berenang. Betul ya? Terus disuruh guru berenang berlatih, kita berlatih ya. Disuruh berlatih 3 kali sehari berlatih ya. Disuruh nyemplung ya. Kalau kita males jadi nggak juara berenang. Kalau kita menentang gurunya bisa nggak jadi juara berenang. Nah, kalau Bapak Ibu mau pasif income seperti Bunda Ratu, ikutin apa kata Bunda Ratu, selesai. Suruh kiri-kiri, suruh kanan-kanan. Ya benar nggak? Suruh dagang-dagang, jangan membangkang. Kalau membangkang nggak jadi. Karena Bunda niatnya baik. Iya, insya Allah baik karena Allah. Nggak ada udang di balik batu. Nggak. Udang di balik batu itu ada maksud-maksud tertentu. Jadi Nampaknya di manis. Bunda tuh nggak ada unsur bisnis atau memanfaatkan orang Nggak lain. ada. Katanya Nggak ada. seperti itu ya. Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Unsur bisnis boleh-boleh saja. Ya artinya Ada udang di balik batu. Betul. Ada udang di balik batu. Misalnya saya cerita sama ini. Saya pakai tasbih bagus. Misalnya ya. Terus kata Bun, bagus banget. Misalnya kata dia, Bun, saya bantu jualin. Silakan. Apa saya manfaatin? Kan Enggak. manfaatin itu maksudnya menipu. Iya. Kalau saling memanfaatkan yang baik, kenapa enggak? Nih, saya manfaatnya apa? Manfaatnya secara moral. Misalnya, ini nanti TOT, trainer of trainer. Coba, dari Aceh mau minta pelatihan, nanti ibu adik saya kirim ke Aceh. Ayo. Dari Papua mau pelatihan, bapak saya kirim ke Papua. Ayo. Betul nggak? Saya mah gini-gini aja. Jangan saya dikeringetan ya. Oh, udah keringetan. Saya ini paling takut sama panas. Maka saya di mobil saya ada AC portable. Ada kelambu. Saya takut sama lalat. Takut sama nyamuk. Jadi 3 itu yang saya takut. Sama harimau nggak takut. Nah, harimau di kerangkeng. Harimau di depan juga takut. Nah, jadi Bapak Ibu langkah Bunda Ratu selanjutnya, karena kita sempit waktu, nanti resep, Bunda Ratu bikin grup dulu, nanti Ibu yang nge-add ya, saya yang bikin grupnya, komunitas pengusaha tahu susu sehat Sumedang. Nanti di-add semua, berikutnya saya sudah di-add semua, saya kirimkan resepnya, saya kirimkan cara buat apa YouTube-nya. Nah, nanti kapan mulai saya komandokan di situ. Nanti komandannya beliau ini, koordinatornya. Habis kalian sudah jalan, saya lepas. Masa mau ini terus, mau dibimbing terus. Nanti nggak mandiri-mandiri ya. Lapor-lapor, Bun, saya sudah kaya. Gitu. Ada kemarin itu di Bandar Lampung tahun 94. Teman saya diskusi sama saya. Udah, kamu jual ayam bakar aja, saya bilang. Akhirnya dia jual di Enggal Lampung. 5 bulan, 6 bulan kemudian dia lapor ke saya. Alhamdulillah Bun, usaha saya maju. Alhamdulillah. Gitu loh. Kemarin ada lagi dokter. Dia datang ke rumah saya. Ngobrol-ngobrol gitu ya. Dokter, Bun terima kasih Bun. Saya terinspirasi Bun. Saya jual sayuran organik Bun, maju Bun. Alhamdulillah. Nah, kalian juga begitu nanti 2-3 bulan, 5 bulan. Bun, usaha kami maju Bun. Alhamdulillah. Coba. Gitu doang udah. Minta komisi enggak? Komisi dari Allah aja. Yang pertama-tama mudah-mudahan saya Hah? laporan minggu depan. Apa? Yang pertama-tama saya yang laporan nanti Bu, saya Ya, sudah kaya. udah kaya. Ya, targetnya sehari omset 500.000 lah. Kalau sebulan kan 15 juta. Iya. Untungnya 200.000, 6 juta. 6 juta sudah bisa nanti buat warung makan gratis. Caranya gini, buat warung makan gratis ya. Nanti bayarnya jangan gratis lah. Rumah makan 2.000 perak. 2.000 rupiah. Nasi, sayur, telur. Ya, telur. Nanti sayurnya dari mana? Minta ke tukang-tukang sayur yang sudah layu sorenya. Besoknya dioseng sayur bening gitu. Kan murah. Ya kan? Nah, telur nanti kita beli. Nanti lama-lama kan orang mau nyumbang silahkan. Nggak usah dengan makan gratis sekarang program pemerintah. Ya, telur kan bagus kan telur ya. Telur itu gizinya lengkap. Udah telur, sambal, sayur. Sayur lodeh, sayur asem,
sayur bening, sayur lodeh kan sayur-sayuran dikasih santan di encer ya. Sayur bening itu cukup aja bawang merah, gula, garam, ya kayak usuk angka. Usuk angka nasi kuning kan. Maksud saya jangan gratis, kalau gratis orang malu datang. Tapi kalau bayar 2.000 nasi telur 2.000 orang mau datang. Benar nggak? Ya. Masa nasi telur sekarang kan 6.000 7.000 ya? Lebih ya? 10 ya? 10 kan? Gitu. Nanti orang-orang kaya kan nyumbang ya. Saya aja mau nyumbang. Gitu ya. Kita akan laksanakan program. Ini bagus banget ini udah, sudah. Ini rezeki dari Allah. Ya. Gitu ya. Nanti kalau apa-apa video call sama Bunda Ratu. Nanti video call konsultasi ya. Ada pertanyaan lagi? Ayo. Ah. Ya. Ada kesempatan ketemu langsung. Amin, amin, amin. Ini kadang-kadang kan masyarakat Indonesia dan Jawa Barat Ya. rata-rata langkah pertama yang agak sulit. Pertama dari sisi motivasi. Ya. Padahal mungkin belum tentu kalau dari sisi kemampuan dia mampu. Terus Tapi kadang-kadang ada unsur. Bapak ini mau nanya atau mau ngasih pemikiran? Saya sekaligus nanya. Oh, nanya. Oke, tanya aja langsung pertanyaan. Iya. Tanyanya apa? Kira-kira motivasi apa yang bisa kita berikan untuk mengurangi hal-hal yang menjadi handicap lah. Udah, gini aja. Kalau gitu sekarang nggak usah kita berteori lagi. Motivasi hari ini sudah langsung praktek. Nanti Bapak bagian halo-halo. Halo, beli tahu susu sehat Sumedang murah, harga 1.000. Bapak beli dulu, harga 10.000. Nanti di 10.000 beli, makan sehat di rumah, makan sehat bersama anak, laris manis. Nanti berikutnya dagang semua. Nyari di pinggir jalan pakai sepeda, pakai motor, pakai etalase, pakai apa aja jualan. Bisa umroh bareng nanti Bu Ya, amin. Insya Allah. Itu Pak, motivasinya ngasih contoh. Ngomong saja capek Pak. Saya ini motivator holistik. Udah tingkat internasional. Motivasi kalau tidak dilanjutkan dengan edukasi, dilanjutkan dengan training, dilanjutkan dengan aplikasi, dilanjutkan dengan evaluasi, turun. Jadi motivasi saja. Ini motivasi saya langsung training. Saya pinjami alatnya, saya kasih, saya bimbing, saya tuntun nanti pakai video. Kita manfaatkan teknologi. Gitu. Terus satu lagi masalah air. Apa ada pengaruh bisa PDAM dengan sumur? Ini Sumur aja, sumur. Jangan PDAM. PDAM itu ada kaporit. Kalau bisa sumurnya itu dicek dulu. Ya, karena airnya harus sehat. Ya, bukan pH saja, timbal. Saya ini di Mampang, di Karawaci, saya pakai air RO, pakai mesin. RO plus mineral. Kalau water itu lah. Boleh Pak. Ya. Tapi dia perlu air banyak loh Pak. 2 kilo itu, satu resep itu 20 liter air. Terus Itu airnya bisa diminum Pak. Selama itu tadi memproduksi, pernahkah ada kegagalan? Enggak ada gagal. Sekalipun nggak pernah. Nggak ada gagal. Yang Kenapa saya deh? tanyakan misalnya ini kegagalannya kenapa kan? Nggak ada gagal. Macam tahu Sumedang itu kalau air berbeda itu katanya gagal. Enggak. Ya kan? Misalnya dari rasa dan Enggak. Maaf, bukan kalau bentukannya seperti apa? Segi 4 aja balok, 2 cm kali 2 cm kali 2 cm. Ini sudah berbentuk image di Sumedang, tahu Sumedang itu seperti itu. Tahu saya ke Pak. Semua sudah survei semua. Saya kalau habis makan tahu Sumedang itu lengket. Lengket karena dia asamnya itu asam. tapi di sini juga produksi katanya setiap produk langsung laris karena sudah ada pemesannya gitu. Bisa Pak? Di pabrik sini. Ya biarin aja. Di- Kita ini di- memulai bagus, baru. ini bagus, gitu kan. Iya. Sebagai petani. Sebenarnya dari kita oleh kita aja untuk kita aja Bu. Bisa. Nah Bapak Ibu kan akan tahu kenapa harus beli tempat lain kalau kita sendiri punya. Ya, nanti kan keuntungan kan bisa disedekahkan. Bahkan bisa untuk modal mereka. Sepeda kan berapa sih harga sepeda second? Ya, tabung gas sudah punya. Kompor sudah punya, kuali sudah punya. Tinggal tahunya bawa. Ya, jualnya 1.000, kembalikan 800.
Nanti buatnya di situ juga bisa, di situ di sini bisa. Tempatnya luas juga bisa. Tapi produksi besar-besaran bisa ya. Enggak, ini juga bisa. Gampang sekali. Nanti saya kasih tahu. Jangan. Kalau masih di sini masih 10 kilo masih bisa. Gampang. Ada lagi yang bertanya? Kita video mau kita tutup YouTube-nya. Ayo cepet. Masih bingung? Bapak masih bingung? Udah? Ibu masih bingung? Hah? Udah paham? Resepnya gampang yang tadi 8 macam tadi. Ibu masih bingung? Ya. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah nonton video. Jangan lupa like, comment, and share ya. Nah, ini Bunda Ratu mau lanjut lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu semua ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita berdoa semoga Allah memberkahi kita semua. Kita dikuatkan imannya, dimuliakan akhlaknya ya. Terus rezeki dan keuangan kita dimakmurkan, dilancarkan, dan kita selalu berjuang, selalu berbuat kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.